Perencanaan penyuluhan gizi. Langkah awal dalam penyuluhan gizi yaitu merencanakan penyuluhan gizi. Pada perencanaan penyuluhan gizi dapat ditinjau dari berbagai tingkat, seperti contoh pada tingkat pemerintahan pusat dan tingkat pemerintahan provinsi. Dan di mana di tingkat ini menekankan pada kebijakan penyuluhan gizi. Lalu terdapat tingkat pemerintahan daerah dan juga tingkat puskesmas, di mana pada tingkat ini menekankan pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Penyuluhan gizi merupakan salah satu program gizi pada khususnya dan program kesehatan pada umumnya. Pemikiran dasar yang melandasi penyuluhan gizi yaitu yang pertama, penyuluhan gizi merupakan bagian integral dari program gizi dan kesehatan. Dan yang kedua, perencanaan penyuluhan merupakan kegiatan tim yang melibatkan banyak pihak. Yang pada umumnya pihak-pihak yang terlibat yaitu pimpinan program yang akan didukung. Seperti contoh, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ataupun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Namun, terdapat pihak lain yang terlibat juga, seperti contoh, Kepala Seksi Gizi di Dinas Kesehatan Provinsi ataupun Kepala Seksi Gizi di Dinas Kesehatan tingkat kabupaten ataupun kota. Perencanaan penyuluhan gizi harus didasarkan pada pengetahuan yang cukup, yaitu A. Masalah gizi yang akan ditanggulangi, B. Program gizi yang akan ditunjang, B. C. Daerah yang membutuhkan penyuluhan gizi, D. Sasaran penyuluhan gizi, E. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan, F. Cara membuat perencanaan penyuluhan gizi yang baik, dan G. Dasar-dasar penyuluhan gizi. Dan lalu yang terakhir, yaitu yang keempat, ada evaluasi, meliputi individu yang menilai, materi yang dinilai, waktu pelaksanaan, instrumen penilaian, standar penilaian, dan yang lainnya. Prakondisi perencanaan penyuluhan gizi. Ada beberapa hal yang perlu dikondisikan saat penyuluhan gizi agar memperoleh perencanaan yang baik. Prakondisi yang harus dilakukan yaitu yang pertama, persepsi yang sama antara pimpinan program dan pelaksanaan program dalam penyuluhan gizi. Dan yang kedua, ada dukungan positif dari pimpinan program dan masyarakat. Dan yang ketiga, ada penyediaan anggaran yang cukup untuk penyuluhan gizi. Dan yang keempat, ada penyediaan alat bantu atau media yang digunakan untuk penyuluhan gizi. Dan yang kelima, ada penyediaan tenaga penyuluhan yang sudah terlatih tentunya. Dan yang keenam, ada unit-unit penyuluhan gizi yang berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu persiapan sasaran penyuluhan gizi. Oke teman-teman, selanjutnya ada pelaksanaan penyuluhan. Jadi pelaksanaan penyuluhan itu kan harus berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan di awal kan. Nah, agar penyuluhan itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien, diharapkan seorang penyuluh itu harus memiliki sikap yang profesional. Profesional di sini dalam artian penyuluh itu harus memiliki keterampilan dasar untuk melakukan penyuluhan, serta penyuluh itu tentunya harus memiliki ilmu juga kan untuk disampaikan. Selain itu, penyuluh juga harus memiliki rasa seni. Jadi ada nuansa seni dalam melakukan praktek penyuluhan tersebut. Seni di sini di antaranya itu dalam bentuk seni berinteraksi, seni berkomunikasi, terus seni mengatur lingkungan supaya sasaran itu nggak merasa bosan, terus ada seni dalam membangkitkan motivasi sasaran penyuluh. Selanjutnya ada keterampilan dasar yang harus dimiliki penyuluh. Tadi kan dijelasin bahwa seorang penyuluh yang profesional itu harus memiliki keterampilan dasar kan. Jadi di sini ada 7 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh. Bisa dilihat di slide, di situ ada keterampilan membuka penyuluhan, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengelola penyuluhan, keterampilan bervariasi, dan ada keterampilan menutup penyuluhan. Yang pertama ada keterampilan membuka penyuluhan. Jadi
keterampilan membuka penyuluhan itu maksudnya seorang penyuluh itu dapat menciptakan kondisi supaya sasaran itu perhatiannya terpusat pada hal-hal atau materi yang akan disampaikan oleh penyuluh. Nah, di dalam membuka penyuluhan ini ada strategi yang bisa dilakukan, yaitu dengan menarik perhatian, menimbulkan motivasi, membuat kaitan, dan menetapkan acuan. Nah, menarik perhatian biasanya dilakukan dengan penampilan seorang penyuluh, penampilan yang baik, terus materi yang menarik, intonasi suara yang baik juga, atau bisa juga menggunakan alat peraga. Jadi penyampaian materi juga dapat dilakukan dengan lebih mudah kan, karena sasaran biasanya kan lebih memahami dengan menggunakan alat peraga. Kemudian menimbulkan motivasi itu misalkan kita di posisi sebagai penyuluh. Nah, kita itu bisa memberi tahu sasaran kalau materi yang akan kita sampaikan itu sangat penting untuk kehidupan mereka sehari-harinya. Kemudian membuat kaitan, itu kita bisa mengaitkan antara materi yang kita sampaikan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sasaran juga bisa merasa lebih termotivasi untuk mengetahui materi secara lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada menetapkan acuan materi. Jadi menetapkan acuan materi apa yang akan kita berikan saat penyuluhan itu kepada sasarannya. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Nah, supaya penyuluh itu dapat menjelaskan dengan baik, bisa juga dengan menerapkan strategi merencanakan penjelasan dan menyajikan penjelasan. Dua strategi itu ya. Jadi penyuluh itu sebelumnya sudah merencanakan materi yang akan disampaikan dan bagaimana sih cara penyuluh itu menjelaskan materi supaya bisa dimengerti oleh sasarannya. Lalu menyajikan penjelasan itu dilakukan dengan penjelasan dari penyuluh. Jadi penyuluh itu tidak bertele-tele dalam menjelaskan materinya dan jelas gitu. Kemudian penggunaan contohnya misalnya menggunakan alat peraga, dan biasanya lebih mudah kan seperti tadi. Jadi sasaran itu lebih mudah mengerti kalau pakai alat peraga. Lalu penekanan pada materi itu materi yang harus dipahami oleh sasaran penyuluhan. Jadi biasanya dilakukan dengan menggunakan media, sesuatu yang berwarna, dan cara penyampaian dengan intonasi yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Dengan memberikan pertanyaan pada sasaran untuk mengetahui apa sasaran itu dapat menerima materi yang disampaikan dengan baik atau. Nah, biasanya kan kalau penyuluhan isinya cuma full materi dan durasinya itu lama, kadang kan sebagai sasaran kan kadang kita ngerasa bosen ya. Jadi salah satu keterampilan dasar dalam penyuluhan itu juga ada keterampilan bertanya. Misalkan di tengah-tengah materi nanti diselingi penyuluh itu memberi pertanyaan atau semacam game misalnya. Jadi penyampaian materi dari penyuluh itu lebih inovatif, jadi nggak monoton gitu. Dalam memberi pertanyaan, penyuluh itu harus memberikan pertanyaan dengan jelas dan singkat, lalu diberi acuan dan terpusat sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian memberi pertanyaan secara bergiliran, memberi waktu sasaran untuk menjawab, lalu yang terakhir itu memberi tuntunan pada sasaran yang mungkin pengetahuannya masih belum lengkap. Kemudian keterampilan dasar yang keempat adalah keterampilan memberi penguatan. Nah, misalkan memberi penghargaan pada sasaran dengan penguatan verbal seperti ungkapan bagus, tepat sekali, luar biasa, hebat, dan sebagainya. Lalu penguatan mimik dengan respon tersenyum, penguatan sentuhan dengan berjabat tangan, misalkan. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan itu misalkan sasaran yang bisa menjawab itu misal disuruh melakukan sesuatu yang dia bisa atau sesuai dengan hobinya dia seperti nyanyi, jadi nanti sasaran itu bisa disuruh buat nyanyi misalkan. Terus ada penguatan dengan simbol atau benda, misalkan
penyuluh itu memberi hadiah atau semacam door prize gitu pada sasaran yang bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Lalu ada penguatan dengan cara mendekati sasaran juga. Selanjutnya ada keterampilan mengelola penyusunan. Misalkan menciptakan suasana penyuluhan yang menyenangkan dan kondusif supaya sasaran itu bisa tetap fokus menyimak materi. Nah, dalam keterampilan ini penyuluh itu harus memiliki sikap yang tanggap, memberi petunjuk yang jelas, dan bisa memberi perhatian. Oke, selanjutnya ada keterampilan bervariasi. Jadi keterampilan bervariasi itu seorang penyuluh tetap menjaga suasana agar penyuluhan itu tetap menarik dan nggak bikin sasaran itu merasa jenuh. Jadi sasaran juga tetap merasa antusias buat mengikuti materi-materi penyuluhannya. Dalam hal ini penyuluh dapat memberikan variasi dengan menggunakan media biar lebih menarik kan. Terus pola interaksi seperti memberi lelucon tapi tidak berlebihan. Dan yang terakhir ada variasi gaya menyuluh seperti dengan intonasi suara, variasi pemusatan perhatian saat sasaran udah mulai gak fokus, terus melakukan kontak pandang dan variasi gerak tubuh atau mimik. Lalu yang terakhir itu ada keterampilan menutup penyuluhan. Nah, penutupan penyuluhan itu dapat dilakukan dengan mengulangi inti dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya dan bisa memberi kesimpulan dari semua materi yang sudah dijelaskan. Terus ada memberikan motivasi kepada sasaran supaya sasaran itu bisa mempelajari atau merasa tertarik untuk mempelajari materi yang sudah disampaikan secara lebih lanjut gitu. Terus ada mengadakan evaluasi dan memberikan tugas. Poin yang terakhir itu ada evaluasi penyuluhan. Evaluasi adalah proses penentuan nilai dan besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk mengukur keberhasilan dari proses yang sudah dilalui sebelumnya dan juga dapat mengetahui mengapa dan apa yang dapat dilakukan terhadap hasil-hasil yang sudah tercapai tersebut. Kemudian ada jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi itu ada 5. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dapat menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk pengembangan program agar program dapat lebih sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran. Yang kedua ada evaluasi proses. Evaluasi proses adalah evaluasi yang dapat menilai apakah elemen-elemen spesifik seperti fasilitas, tenaga, tempat, atau pelayanan yang dikembangkan itu sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Yang ketiga ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu evaluasi yang memberikan pernyataan efektivitas suatu program selama program itu berjalan. Kemudian yang keempat ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak itu untuk menilai keseluruhan efektivitas program dalam menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pada sasaran. Yang kelima ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil itu untuk menilai perubahan atau perbaikan indikator status kesehatan untuk kelompok tertentu. Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Yang pertama, membantu perencanaan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada mengetahui apakah sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga ada menentukan kekuatan dan kelemahan program yang sedang berjalan baik dari segi teknis maupun administratif. Jadi evaluasi dapat dijadikan pembelajaran jika ada kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam kegiatan sebelumnya, agar kegiatan yang akan datang
dapat lebih baik. Yang keempat, ada membantu menentukan strategi. Hal ini dapat membantu menentukan apakah strategi yang sudah dilakukan itu masih bisa dilakukan dalam kegiatan-kegiatan ke depan atau tidak. Jika tidak, dapat diganti maupun dimodifikasi yang menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, ada mendapat dukungan dari sponsor. Yang keenam, ada memotivasi. Jadi jika suatu kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhasil, pasti akan memberikan rasa puas dan bangga terhadap pihak-pihak yang terlibat, sehingga akan menjadi dorongan bagi mereka agar bekerja lebih baik lagi ke depannya.